Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih banyak Bapak Ibu yang telah hadir pada ruangan ini, telah menyempatkan waktunya untuk bisa hadir dalam kegiatan hari ini. Sebelum kita melaksanakan kegiatan ini, supaya kegiatan ini berjalan lancar dan hikmah, ada baiknya kita mengucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, langsung saja. Di sini saya sebagai calon guru penggerak angkatan ke-11. Kegiatan ini merupakan dari kegiatan CGP, Bapak Ibu. Ini kegiatan ini merupakan kegiatan CGP, berbagi praktik baik untuk Bapak Ibu. Sebelumnya saya telah mempelajari modul 1.1 filosofi Ki Hajar Dewantara, yang kedua 1.2 nilai peran dan guru penggerak, ketiga visi guru penggerak, sekarang 1.4 budaya positif. Bapak Ibu, ada bantu sedikit. Pak Ujang makan dengan ikat sepat, Pak Sabar belajar dengan aktif. Selamat siang Bapak Ibu hebat, kita belajar bersama di budaya positif. Masya Allah. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya perkenalkan, nama saya Yulani Saputra, CGP angkatan 11. Betul, butuhnya nggak keringan gue, ini aslinya bel. Nah, judul kita hari ini budaya positif. Perkenalkan, di sini ada Ibu Sri Antarwati, pengajar praktik. Kemudian ada Ibu Linggawati, fasilitator. Slide ini perubahan paradigma, Bapak Ibu. Ada motivasi perilaku, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ini modul-modul dalam 1.4 yang akan saya sampaikan di pemaparan pada hari ini. Di sini ada memahami makna kontrol dan miskonsepsi yang terjadi di kehidupan sehari-hari, menerapkan disiplin positif, mengamati perubahan lingkungan setelah menerapkan disiplin positif dalam kehidupan sehari-hari, menciptakan budaya positif dengan penerapan disiplin positif. Bagaimana dalam pemaparan ini Bapak Ibu akan menyampaikan dalam kesehariannya ya, dari pemaparan saya ini, semoga Bapak Ibu dapat menerapkan pada kegiatan sehari-harinya. Disiplin positif. Disiplin berasal dari bahasa Latin disiplin yang berartinya belajar. Kemudian disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid pengikut. Disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka berdasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Perubahan paradigma belajar menurut Stephen Covey, prinsip Center Leadership tahun 1991. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita dahulu. Sebelum memasuki paradigma belajar, menurut Stephen ini berarti diri kita dulu, Bapak Ibu. Baru kita nerapkan dengan peserta didik. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Di sini ada stimulus respon, teori kontrol, realita, kebutuhan kita sama. Kalau teori kontrol,
realita kita berbeda. Stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Untuk dikontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan Anda pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah, model berpikir menang-menang. Ini perbedaan antara stimulus respon dan teori kontrol, Bapak Ibu. Lagi ada materinya, teori kontrol. Nah, kita masuk ice breaking, Bapak Ibu. Oke, ice breaking ya, Bu. Ya, tebak gambar. Apa? Singa. Ibu? Tikus. Ibu? Kucing. Kita ingat sama-sama, Bu ya. 1, 2, 3. Nah, aduh, ya, gambar. Kepala harimau, singa, badan burung elang. Gambar kedua. Nah, coba. Aus, kambing. Tikus nih. Apa hamster lalu? Nah, hamster ini. Kambing. Kadang. Domba. Kita lihat bersama-sama. Boleh darah. Jangan lupa aku. 1, 2, 3. Nah, singa beraih, singa beraih hamster, sama caku. Raih sangat hati ringkes. Gambar berikutnya. Belum, bukan belum Pak. Berapa belum? Angsa. Kita lihat sama-sama. Nah, kaki bebek, badan kudo, pala bebek. Masya Allah. Oke, cukup sekian, terima kasih ya. Sedikit kita lanjutkan materi berikutnya. Motivasi perilaku manusia. Di sini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi perilaku manusia. Secara tidak langsung, Bapak Ibu, mungkin kita pernah terjadi dalam diri kita untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Mungkin selama mungkin pengalaman dari Bapak Ibu sekolah, ya, kita merasakan juga pas zaman sekolah. Sekarang gantian kita juga ngajar anak. Pernahkah Bapak Ibu masuk sekolah aku takut dihukum? Nah, ini pernah kan Bapak Ibu? Jadi kita menghindari ketidaknyamanan karena ada hukuman tadi. Sebaliknya kita juga sekarang, apakah pernah Bapak Ibu memberi hukuman terhadap anak-anak? Ini termasuk motivasi perilaku manusia. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan. Jadi kita melakukan kegiatan atau sesuatu, ada imbalannya, ada rewardnya. Nah, itu termasuk motivasi perilaku manusia. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Nah, Bapak Ibu pasti banyak pengalamannya, ya, sendiri-sendiri. Boleh Bapak Ibu diingat-ingat kembali. Menurut Bapak Ibu, dari ketiga jenis motivasi ini, motivasi manakah yang saat ini paling banyak mendasari
perilaku murid-murid kita di sekolah. Ada yang bisa, Bu? Boleh? Wah, Masya Allah. Berarti Pak, menurut Bapak Ibu, ketiga yang mana Pak? Mendasari perilaku murid-murid kita di sekolah. Apakah ini? Nomor satu, kebanyakan nomor satu ya Bapak Ibu. Anak-anak menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Oke, terima kasih untuk Pak Mutamar. Strategi apa yang selama ini Bapak dan Ibu terapkan untuk menanamkan disiplin positif pada murid-murid? Bagaimana hasilnya? Kurang. Apakah sudah Bapak Ibu mencoba menerapkan disiplin positif? Strategi apa yang Bapak Ibu terapkan? Apakah Bapak Ibu pernah mencoba? Oke, tidak ada? Kita lanjut berikutnya. Tanyakan pada diri sendiri, bagaimana kita berperilaku, mengapa kita melakukan segala sesuatu, apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan, apalagi kira-kira alasan kita melakukan sesuatu, bagaimana kita berperilaku. Tanyakan pada diri sendiri. Ya, Bapak Ibu, bukan Bapak Ibu saja, saya juga masih tahap belajar mengikuti kegiatan guru penggerak ini. Lama-lama kita melakukan perubahan Bapak Ibu. Tanyakan pada diri sendiri, bagaimana kita berperilaku. Saya juga banyak kekurangannya Bapak Ibu, yang karena banyak faktor. Kemudian mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apakah dilakukan dengan ada imbalan? Apakah memang menjadi prioritas kita? Apa memang menjadi tupoksi kita masing-masing? Kemudian apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan? Pasti ada ya Bapak Ibu. Kita melakukan sesuatu pasti ada dorongan. Apalagi kira-kira alasan untuk melakukan sesuatu? Banyak sekali Bapak Ibu, sesuai dengan pemikiran dan masing-masing. Kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser dalam Choice Theory. 1. Kebutuhan untuk bertahan hidup, survival. Nah, contohnya Bapak Ibu, aku perlu makan, aku perlu duit, itu sesuatu hal kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Nah, karena setiap orang pasti butuh kasih sayang dan cinta Bapak Ibu. Begitu juga anak murid kita. Karena di satu kelas itu pasti ada anak yang unik. 32 siswa itu pasti ada yang unik. Pasti ada salah satu. Karena anak-anak itu, ya saya merasakan juga Bapak Ibu di kelas saya, ada anak yang unik, butuh perhatian, agak manja-manja sama kita, mau bercerita, kemudian banyak bertanya. Nah itu kalau ada anak yang seperti itu, tolong ditanggapi Bapak Ibu, jangan kita abaikan. Boleh ditanggapi yang positif, kasih arahan. Kebebasan. Setiap orang ingin mempunyai kebebasan. Kebebasan sebagai yang bagaimana tergantung setiap orangnya masing-masing. Kemudian kesenangan. Setiap orang pasti butuh kesenangan, butuh healing. Tujuannya tadi apa? Banyak. Refresh otak, tidak, menghilangkan kegabutan kalau ada gabut-gabut. Kemudian penguasaan power, penguasaan dalam diri sendiri. Bagaimana kita dapat menguasai diri sendiri. Lanjut, posisi kontrol restitusi. Menurut Dr. William Glasser Gosen, yang pertama penghukum. Yang kedua
membuat rasa bersalah. Yang ketiga teman, 4 pemantau, 5 manajer. Nah ini penghukum Bapak Ibu. Penghukum saya menghukum. Oh, saya cerita sedikit Bapak Ibu. Sebelumnya saya mengajar sudah lama juga Bapak Ibu, sekitar 10 tahun lebih ya Pak. Saya juga pernah mengalami seperti ini, penghukum. Saya juga pernah mengalami penghukum. Jadi ibarat kita ini suka memberi hukuman kepada peserta didik, anak-anak murid kita. Patuhi aturan saya atau awas. Contoh, kamu ini coba usap misalnya, coba lari. Itu sebagai penghukum Bapak Ibu. Kemudian kamu selalu saja salah menghukum anak. Kemudian selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Contoh dalam pelajaran, kau ini terakhir terus. Posisi kontrol restitusi ya Bapak Ibu ada 5. Pertama penghukum, kedua membuat rasa bersalah. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Apakah Bapak Ibu pernah bilang seperti ini kepada anak? Pernah Bapak Ibu. Ini termasuk membuat merasa bersalah kepada anak. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Termasuk Bapak Ibu. Tapi ada miskonsepsinya Bu seperti itu. Kita nanti ada cerita sedikit yang ibu alami, pernah terjadi juga dengan saya. Nanti kita cerita. Kemudian gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini, itu membuat rasa bersalah kepada anak. Nanti Bapak Ibu kasih tanggapan Bapak Ibu, yang mana menurut Bapak Ibu ini bagus, cocok untuk guru-guru di sekolah. Teman, yang ketiga teman, ayo bantulah demi Bapak ya. Apakah pernah Bapak Ibu seperti ini? Pernah, karena kita pasti pernah mengalaminya. Kita sama-sama nanti Bapak Ibu, dari 5 posisi kontrol ini, yang mana menurut Bapak Ibu baik untuk diterapkan. Ayo bantulah demi Bapak ya. Pasti pernah Bapak Ibu. Ayo ingat, tidak bantuan Bapak selama ini. Ayo ingat bantuan Bapak selama ini. Jadi ibarat tuh apa yang kita lakukan, ibarat tuh apa namanya? Diungkit-ungkit. Apa yang kita kasih diungkit-ungkit. Apa bahasa Palembang itu bangkilah. Bahasa Palembangnya bangkilah. Kau ini, aku pernah nolong kau. Diungkit-ungkit kembali, bangkilah. Cak anak dengan anak juga. Kami pernah Pak kasih kopi, kalau tidak nurut. Yang ketiga, ya sudahlah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Yang ketiga ini ada pengaruhnya Bapak Ibu. Jadi anak ini mengharapkan sesuatu dari kita, bukan dari motivasi anak-anak tersebut. Yang keempat, pemantau. Peraturannya apa? Bisa Ibu bayangkan? Pemantau. Jadi kita ini mantau Ayo, peraturan sekolah apa? Peraturan kelasnya apa? Jadi kita sebagai pemantau. Apa yang telah kamu lakukan? Pernah anak-anak melakukan kesalahan, kita cuma pemantau Apakah apa yang telah kamu lakukan anak? Setiap anak pasti pernah melakukan kesalahan. Yang ketiga, sanksi atau konsekuensinya apa?
anak-anak tersebut melakukan kesalahan nih, contoh misalnya tidak piket, kita sebagai di sini pemantau cuma bertanya kenapa tidak piket, sudah. Terus kemudian apa sanksi konsekuensinya tidak piket? Nah, itu pemantau. Terakhir manajer, apa yang kita yakini. Kedua, jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini. Nah, ini manajer, apa yang kita yakini. Kemudian jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini. Apa rencana kamu? Ini maksudnya anak diajak kolaborasi Bapak Ibu. Apa rencana kamu? Bukan dari kita, kita yang bertanya. Jadi anak itu dikasih masukan bagaimana anak-anak atas tindakan yang dia lakukan itu bagaimana untuk penyelesaiannya. Nah, itu kita sebagai manajer. Kita lanjut keyakinan kelas. Keyakinan kelas pasti pernah Bapak Ibu lakukan ya. Keyakinan kelas bisa juga kesepakatan kelas. Nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Kemudian nilai-nilai memotivasi seseorang dari dalam. Keyakinan kelas Bapak Ibu seperti kesepakatan kelas. Jadi anak-anak itu kita pancing dulu kata-kata apa yang negatif yang tidak boleh diterapkan. Misalnya kata negatif itu tidak boleh telat. Kata positifnya datang tepat waktu. Cakep, tepuk tangan untuk itu. Sering tidak berkata kasar. Negatif tidak berkata kasar. Positifnya Pak? Berkata dengan sopan santun. Oke. Negatifnya contoh tidak telat. Jadi keyakinan kelas itu dari anak-anak, bukan dari kita. Kita sebagai guru cuma menstimulus saja Bapak Ibu, memancing-mancing anak itu untuk memimpikan, mendapatkan kelas yang mereka inginkan. Yang bagaimana? Yang tadi saling menghargai, kesepakatannya. Ada juga di kelas saya buat berkat 5S. Sopan satu. Kemudian dilihat juga anak-anak jangan berkata kasar, harus berkata sopan dan satu, saling menghargai. Karena zaman sekarang adab anak ini menurut saya agak kurang Bapak Ibu. Jadi saling menghargai itu harus diingatkan kembali kepada anak-anak. Apakah Bapak Ibu pernah membuat keyakinan kelas? Pernah Bapak Ibu? Pak Hendri? Pernah? Jangan lupa keyakinan kelasnya diingati Pak. Pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Peraturan tadi Bapak Ibu, peraturan berarti ada sesuatu konsekuensi atau hukuman. Kalau peraturan diganti lebih bersifat abstrak. Jadi keyakinan kelas dari dalam diri masing-masing peserta didik. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal,
pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Nah, tadi ada negatif, ada positifnya. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kalau kelas kami sepakati bersama-sama ada 7 Bapak Ibu. Jadi tidak terlalu banyak. Boleh 5 juga asal kesepakatan bersama. 5 tadi tapi mewakili dalam kesepakatan kelasnya. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut berdasarkan kelas masing-masing dan lingkungan sekolah. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Dalam pembuatan keyakinan kelas, anak-anak diajak bersama-sama. Kalau saya Bapak Ibu, anak-anak saya kasih kertas sticky note, tuliskan kelas yang mereka impikan, yang kelas mereka harapkan. Yang bagaimana? Banyak Bapak Ibu, ada yang nulis pengen AC lah, kemudian pengennya pelajaran tuh videokan terus. Waduh, kemudian banyak macamnya, 32 anak ya, karena kita kebebasan pada anak untuk berpendapat di situ keyakinan kelas. Ada yang bilang saling menghormati, nah kita ambil positifnya. Saling menghargai, tidak datang telat, tugas dikerjakan, tidak ribut. Nah itu dari keyakinan diri anak masing-masing kita ambil, kita kumpul ke jadi satu. Dan kita kumpul ke jadi satu, kita tempel Bapak Ibu. Setelah anak nulis, kita tempel di papan, kemudian panggil anak 1 atau 2 anak untuk membacakan sticky note mereka. Apa yang mereka buat tadi. Suruh anak itu membacanya. Jadi didengar oleh sama teman-temannya, 1 atau 2 orang anak. Kemudian sudah dipanggil, baru sama-sama anak tersebut kita aja anak-anak ambil nilai keyakinan kelas 7, tergantung ibu guru masing-masing. Kalau saya 7, jadi sama-sama ada tanggung jawab di situ. Kita lanjut ice breaking Bapak Ibu. Oke. Kita lanjut ice breaking Bapak Ibu. Set. Nah. Boleh perwakilan. Ice breaking anak habis soalnya. Nomor 24. Lanjut, ini ada ice breaking Bapak Ibu. Oke, ini ada gambar anak-anak. Kemudian ini apa Bapak? Mas batangan. Itu emas batangan. Menurut Bapak Ibu, kata-kata apa yang terdapat dalam gambar 2 ini? Angkat tangan Pak. Itu ada anak dan ada emas batangan. Kemungkinan anak emas Pak. Tepuk tangan dulu untuk Pak Matur. Oke, benar sekali Pak Matur. Ini kata-kata yang dalam gambar ini anak emas. Lanjut gambar kedua. Yang bisa menjawab angkat tangan dulu ya Bapak Ibu. Set. Nah. Silakan. Oke Pak. Otak udang. Otak udang. Iya, otak udang. Tepuk tangan dulu untuk Pak Hendra.
Oke, otak udang. Nih tidak tahu gambar siapa sampai di YouTube. Gambar ketiga. Set. Nah, angkat tangan Bapak Ibu. Nah, oke. Pisang sisir. Pisang. Pisang sisir. Pisang berduri. Sisir. Yang lain Bapak Ibu coba. Yo. Pisang bibir. Pisang bibir. Tepuk tangan dulu. Sisir. S sama dengan B. Pisang bibir dulu. Mau bibir gimana? Iya, mau bibir dulu. Oke, tepuk tangan dulu untuk B. Yang tepat buah bibir. Ngapa nak pisang ya, Boy? Next, berikutnya. Nah. Woi, mantap. Bunga tidur. Oke, bunga tidur. Tepuk tangan dulu Pak Hendri. Bunga tidur. Bunga, ini yang tidur. Nah. Set, nah. Yang lain Bapak Ibu, coba kasih kesempatan dengan teman yang lain. Main api Pak Hendra. Tepuk tangan dulu Bu ini bermain api, esnya disilang. Kenapa nak main berapa? Oke, berikutnya. Oke, silakan Pak. Gulung tikar. Gulung tikar. Tepuk tangan dulu tuh Pak. Terima kasih Pak. Kenapa? Bukan kue, Adik kue ngomongin. Kue gulung tikar yang cocok. Lanjut. Nah, ibu ininya jawab. Dengan terkait naik pita. Naik pita, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk pengambil naik pita. Oke, gitu. Dua tangan. Dua tangan untuk Fadila. Dua tangan, bukan dua tangan yang ini. Nah, megang kepala lah ya. Oke. Kepala ini. Kepala dulu. Kepalanya botak terus. Nah, terakhir lu. Terakhir. Tinggi hati. Tinggi hati. Tangan dulu untuk mengerti. Tinggi hati. Tang ganti A-nya ganti I. Tinggi. Ini ada gigi tinggi. Ini ada berhati. Tinggi hati. Bolong tinggi kan teman. Oke, aktivitasnya kita selesaikan Bapak Ibu. Kita lanjutkan materi berikutnya. Kalau ada minum Bapak minum, boleh minum sambilan Bapak Ibu. Kalau ada minum sih, tidak hati sebelah sementara. Materi berikutnya prosedur pembentukan keyakinan kelas. Tadi sudah kita bahas. Satu, boleh Bapak Ibu dibaca.
Kalau ada yang menarik boleh kita bertanya, kita selesaikan sama-sama. Mempersilakan warga sekolah atau murid kelas untuk bercurah pada tentang yang perlu disepakati kelas. Yang kedua, mencatat semua masukan-masukan murid di papan tulis, di kertas boleh, di poster di mana semua anggota kelas bisa melihat hasil curah pendapat. 3. Susunlah keyakinan kelas sesuai pembentukan keyakinan kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Yang tadi tidak boleh ribut, positifnya apa? Saling menghormati, termasuk saling menghormati. Tidak boleh ribut. Contoh, ada yang berbicara di depan, ada yang bergibah misalnya, berarti tidak menghargai. Termasuk nilai positifnya saling menghormati. Jadi negatifnya itu tidak. Nah, itu negatif. Tidak boleh ribut, tidak boleh telat, itu negatif. Tidak boleh ngutang misalnya, oke. Kemudian keempat, tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Anda mungkin akan mendapat bahwa pernyataan yang tertulis di sana masih banyak berupa peraturan selanjutnya. Ajak murid-murid untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dan peraturan tersebut. Tinjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Seharusnya setelah beberapa peraturan telah disatukan menjadi beberapa keyakinan, maka jumlah butir pernyataan keyakinan akan berkurang. Sebaiknya keyakinan sekolah kelas tidak terlalu banyak, bisa berkisar antara 3 sampai 7 prinsip atau keyakinan. Keenam, setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan kelas tersebut, termasuk guru dan semua murid. Ketujuh, keyakinan kelas selanjutnya bisa dilekatkan di dinding kelas di tempat yang mudah semua warga, yang tidak semua warga kelas. Nomor 6 ini Bapak Ibu, kalau di kelas saya buat cap jempol Bapak Ibu. Ya, dari saya dulu saya cap jempol, kemudian ditempel, kemudian baru anak-anak. Setiap anak bentuk cap jempol sesuai dengan dari Bapak Ibu lah, yang mana enaknya. Tanda tangan boleh, cap jempol boleh, yang mana enak. Jadi untuk keyakinan kelas Bapak Ibu, keyakinan kelas itu bukan ditempel aja Bapak Ibu, tapi kita sebagai guru atau wali kelas, caranya anak itu diingatkan terus. Kalau ada tindakan yang salah dari anak, ayo anak-anak, kesepakatan kelasnya apa? Ya, itu salah satunya Bapak Ibu. Kalau saya ingatkan kembali, keyakinan kelasnya apa nak, kesepakatan kelasnya apa nak, yang telah kalian buat bersama-sama. Nah itu. Kalau saya cuma hanya mengingatkan, kita hanya cuma bisa mengingatkan. Kadang anak-anak itu lupa. Kita sebagai guru atau wali kelas diingatkan. Jangan ngeluh Bapak Ibu. Kita sebagai pendidik, guru yang mungkin membina anak-anak kita, siapa lagi yang bisa? Ya, kemudian dari keyakinan kelas ini kita harapkan anak-anak bisa membawanya di lingkungan mereka. Jadi mereka ada suatu kebiasaan. Oh ini ada dampaknya. Nih, boleh di-share ke grup paguyuban Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa berkolaborasi sama wali murid. Kalau saya share Bu Bapak Ibu. Ada kegiatan contoh misalnya butuh anak, kegiatan anak, saya share ke wali murid kegiatan positif, berbagi keyakinan kelas, saya share juga Bapak Ibu. Ini hasil dari anak-anak Bapak Ibu, saya fotoi. Kemudian ada foto anak-anak bersama, saya fotoi. Jadi
orang-orang tua itu kita ajak berkolaborasi. Ada foto-foto anak. Ada juga kemarin orang tua ngirim ke bentuk aplikasi cacut. Nah, Bapak Ibu, di situ orang tuanya foto-foto tadi dibuat suatu video. Jadi saya menanggap ada respon positif dari orang tua. Berarti orang tua ini perhatian apa yang dilakukan anak-anak. Banyak di sini ada banyak hal positif dari keyakinan kelas-kelas ini, Bapak Ibu. Yang penting terus diingatkan kembali setiap harinya, diingat ke apa keyakinan kesepakatan kelasnya. Jangan dibuat ngeluh, Bapak Ibu. Ya, yang ingat ke kita siapa lagi? Yang anak-anak ingeti anak-anak siapa lagi selain kita. Contoh bentuk keyakinan keras, selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Kemudian di sini ada hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Diterima dan dimiliki, kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Contoh bentuk keyakinan keras. Materi berikutnya, segitiga restitusi. Cerita sedikit Bapak Ibu, segitiga restitusi. Ini saya dapat pengalaman di guru penggerak yang baru nih, materi yang baru. Saya sangat menarik di sini. Menurut Diane Gorson dalam bukunya Restructuring School Discipline tahun 2021, digambarkan suatu segitiga. Ini segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Contohnya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Contoh Bapak Ibu, ada anak nih yang telat, contohnya, atau memakai sepatu yang salah. Anak itu yang tadi Bapak Ibu, jangan kita sebagai penghukum. Kau salah, Ali, kau balik. Nah, itu termasuk penghukum Bapak Ibu. Apakah itu bagus Bapak Ibu? Tidak bagus Bapak Ibu. Segitiga restitusi, kembali ke segitiga restitusi. Jadi yang benar tuh Bapak Ibu, anak itu biarkan masuk dulu, diajak ke ruangan yang enak, kita ajak ngobrol sama-sama atau berdialog. Yang pertama kita tanyakan dulu Bapak Ibu, ngapo nak telat? Kenapa nak sepatunya kok salah? Jadi ibarat tuh kita nih, maaf ya Bapak Ibu, biasanya betanduk jadi cak peri gitu. Ya, saya Bapak Ibu. Aku pengalaman dari saya Bapak Ibu. Biasanya gaya saya belum tertib seperti ini, galak mengajar, menghukum anak, pernah bawaannya anak bawaan tanduk lah, tiba-tiba berubah jadi peri. Setiap orang pasti pernah melakukan salah. Tadi anak tadi pasti kita menstabilkan kondisi anak. Anak tadi kan salah Bapak Ibu. Kita stabil tuh, jangan sampai dia kalau ibarat tuh kecil hati. Masa? Jangan Bapak Ibu. Kita menstabilkan. Oh iya, berarti setiap orang pernah melakukan kesalahan. Bukan saya saja.
Kemudian kamu bukan satu-satunya yang tadi Bapak Ibu. Kemudian yang kedua validasi tindakan yang salah. Kita tanyain Bapak Ibu, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Contoh salahnya tadi salah memakai salah memakai sepatu. Kita tanya, berjawab Bapak Ibu, tadi misalnya Budi, tindakan salahnya apa nak? Bukan kita Bapak Ibu, bukan kita yang ininya, tapi anak tersebut yang ngomong sendiri. Kita cuma mancing kan. Apa nak tindakan salahnya tadi nak? Oh ini Pak, aku tadi pakai sepatu salah. Mulai tanyain, kenapa bisa salah nak? Karena Pak aku terburu-buru misalnya. Lanjut tanya lagi, biar dalam dari diri anak tersebut Bapak Ibu. Ngapa nak terburu-buru? Semalam aku begadang Pak, jadi bangunnya siang. Aku begadang, harusnya tidurnya jam 8 atau jam 9. Kita tanyain, jangan tiba-tiba menghukum. Jangan kita jadi pemantau. Cuma nanya, sudah tidak ada penyelesaiannya. Kemudian yang ketiga, keyakinan kelas apa? Menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kita tanya Bapak Ibu, anak tadi kan salah memakai sepatu. Kita tanya, keyakinan kelas apa yang telah Budi langgar? Tidak disiplin misalnya dari dia Bapak Ibu, tidak disiplin Pak. Jadi dia tahu kesalahan dia tadi, nilai keyakinan apa yang dia langgar. Bukan dari kita Bapak Ibu. Kita nyari solusi, jangan. Biar anak tersebut nyari solusinya bagaimana. Kita hanya sebagai manajer di situ. Manajer bagaimana cara penanganannya dari hal tersebut yang Budi lakukan. Apa nak untuk tindakan selanjutnya nak? Nah, jangan kita Bapak Ibu yang nyari solusi, biar anak tersebut nyari solusinya. Iya Pak, aku udah ulang lagi. Nanti aku perbaiki Pak ya. Jadi dari dalam diri anak tersebut, bukan kita yang cari solusi, bukan kita kasih pilihan. Oh nak, coba kalau ini. Nah itu kita yang cari jalan keluarnya. Coba dipancing anak itu biar dia cari solusi sendiri. Jadi segitiga restitusi ini Bapak Ibu mengajarkan anak untuk bertanggung jawab. Segitiga restitusi ini kita mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dan berkolaborasi. Kita berpihak pada murid. Jangan lupa tetap berpihak pada murid. Jadi anak itu cari solusi sendiri. Kita sebagai manajer cuman bertanya, apa salahnya? Keyakinan kelas apa yang telah dilanggar? Jadi kita banyak bertanya Bapak Ibu. Solusinya anak-anak tersebut cari sendiri. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Boleh sesuai dengan pemikiran Bapak Ibu lah. Segitiga restitusi. Di sini mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dan berkolaborasi. Menstabilkan identitas yang tadi. Kamu mau jadi orang seperti apa? Apa cita-citamu? Bagaimana imajinasimu tentang dirimu di masa depan? Menstabilkan identitas. Jangan sampai anak tuh bahasa paling kecil hati, jangan. Kalau dia salah kita stabilkan dulu. Oh tidak apa-apa nah, mungkin tidak sengaja, tidak apa-apa nah. Semua orang pasti melakukannya. Jadi dia tidak merasa kecil hati.
validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kita tanyain Bapak Ibu. Jangan kita langsung 7 poin bla bla bla, kita marahi langsung. Di sini kita tanyain dulu Bapak Ibu, validasi tindakan yang salah. Kamu patut bangga pada diri sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Contoh tadi ngapo lagi kira-kira kata-kata ini. Dia melakukan sesuatu yang salah tapi untuk melindungi yang sesuatu yang penting buatmu. Kemudian kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Menanyakan keyakinan, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu mencari solusi dari permasalahan ini. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Yang kedua Bapak Ibu, yang tadi saya bilang tertarik, jangan Bapak Ibu mencari yang salah, tapi kita cari solusi. Biar anak tersebut yang cari solusi, jangan kita. Biar anak tersebut cari solusinya. Nah ini Bapak Ibu, ini video saya berbagi praktik baik segitiga restitusi dengan anak. Anak ini melakukan kesalahan, temannya piket, dia nggak piket, malah ke kantin. Dialognya alasannya lapar. Kita ajak berdialog, diskusi Bapak Ibu, tanyain menurut segitiga restitusi. Jangan langsung dimarahi, kau ini ngapa mengeleng? Apalagi marahinnya di depan orang banyak Bapak. Kita ajak berdialog dulu Bapak Ibu. Diajak duduk dulu. Jangan tiba-tiba langsung nak marah. Tak jelas, tak keruan diem tadi. Ini contoh saya Bu. Yang kedua ada cewek juga. Cewek ini dapat nilai besar, tapi dia mengejek temannya. Contoh, Pak Hendy dapat nilai 60, aku dapat nilai 100. Kawan ibu ya. Nah, maaf ya itu. Jadi Pak Hendy tadi nangis. Jadi saya sebagai wali kelas melihat, merespon, kenapa nangis? Oh ini ceritanya. Saya panggil anak ini. Saya ajak diskusi, berdialog. Oke Bapak Ibu, refleksi dari apa yang kita lakukan tadi Bapak Ibu. Kita sudah berdialog sama anak, saya melakukan refleksi. Ini tak ditampilkan. Sesudah dari segitiga restitusi, saya lakukan refleksi Bapak Ibu. Bagaimana perasaan anak tersebut? Ada videonya sebenarnya. Tidak ada yang bilang itu masuk. Silakan anak-anak masuk. Oke. Terima kasih. Slide sepertinya habis Bapak Ibu. Yang akan diisi oleh teman saya dari luar guru. Iya. Silakan Bu Indri, boleh. Ini Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya bukan mau bertanya Pak, cuman mau memberikan pengalaman juga. Seperti yang sudah Bapak jelaskan tadi, itu kan sangat banyak. Misal yang pertama, ada siswa yang mengganggu temannya piket. Kemudian yang kedua, ada teman yang pintar, tapi dia selalu mengejek teman yang standarnya di bawah dia. Sebenarnya kedua itu sudah pernah rata-rata ibu dan bapak guru ini alami di dalam kelas, ya kan? Cuma
tidak divideokan. Ya, tidak ada aksi nyatanya, karena kalau untuk aksi nyata ini biasanya kalau saya pribadi ya, kalau misalnya dibutuhkan baru dibuat dokumentasi. Mungkin itu kesalahan dari saya pribadi. Mungkin untuk kedepannya kalau misalnya ada dan tidak ada pun kegiatan ini, mungkin ada baiknya kita bersama-sama untuk mengambil dokumentasinya juga. Terima kasih, Pak. Oke, sangat bagus sekali masukan dari Bu Indri. Bu Indri ngajar apa, Bu Indri? Seni tari, Bapak Ibu. Karena berhubung Bu Indri cerita, saya juga cerita sedikit, Bapak Ibu. Pengalaman saya sebelum mengenal segitiga restitusi, kita pasti pernah melakukan hal ini, Bapak Ibu. Cuma kita tidak tahu istilahnya wae. Pasti pernah, salah satu 3 itu pernah kita lakukan. Kalau saya sebelum mengenal ini, saya sudah melakukan validasi tindakan yang salah. Apa yang kalau yang lakukan tadi? Main ini Pak. Cuman saya sebelum mengenal ini, saya yang cari solusinya. Nah, kau harusnya ini, ini. Tapi dalam segitiga restitusi, kita sebagai manajer mancing anak itu biar dia yang cari solusi sendiri. Jadi tetap kembali ke filosofi KHD, berpihak pada murid. Jadi anak tersebut yang cari solusinya menurut filosofi KHD, berpihak pada murid. Kemudian ada juga tadi Bu Indri mengatakan kita pernah melakukan segitiga restitusi, tapi agak 2 hari lagi ulang lagi anak ini, agak ulang lagi. Nah, Bapak Ibu, ada cerita juga dari teman sama kayak Bu Indri. Dia cerita sudah melakukan berkali-kali Bapak Ibu segitiga restitusi. Kita ngomong sama anak ini, ya Allah nah, mak lah kira-kira bani aja Bapak Ibu meni. Tiba-tiba besok-besoknya dia berubah Bapak Ibu. Nah, kita bingung juga. Kita ngeluh dengan anak. Tiba-tiba nengok kita ngeluh tadi berubah katanya. Kita nerapkan segitiga restitusi, tidak berubah-berubah. Sedangkan kita ngeluh tadi berubah. Ada miskonsepsinya Bapak Ibu di situ. Oke. Di sini ada pertanyaan Bapak Ibu. Ada pertanyaan kita sama-sama Bapak Ibu. Kita buka sesi tanya jawab ya. Kita jawab pertanyaan dulu. Hukuman dan konsekuensi. Apa Bapak jawaban Ibu yang mana tadi? Nah, itu jawabannya. Konsekuensi. Jawabannya konsekuensi, Pak. Saya sebelumnya jawab hukuman juga Bapak Ibu, ternyata bukan konsekuensi, ternyata termasuk.
Karena di situ saya tidak akan terlambat lagi mencatat 100 kali dalam buku. Itu konsekuensi. Ada konsekuensinya nak. Kalau telat konsekuensinya nah. Coba bulatkan dulu. Hukuman ini macam mana? Konsekuensinya macam mana? Dikatakan hukuman Iya, kan apa? atau telat lari kau. Pak Endra telat lari Pak Endra. Pak Mutamar kalau misalnya sepatu salah lepasi push up. Nah itu hukuman Pak. Bapak ngasih hukuman. Konsekuensi, wah salah ini. Aku coret-coret, konsekuensinya apa kalau coret-coret ini? Aku merobek ke kertas kawan, konsekuensinya apa lagi kira? Ada aku berarti aku nak ganti kertas kawan tadi. Kalau telat, kalau misalnya aku ketemu di aku, kau lari telat, itu hukuman Bapak. Karena kita memberi hukuman. Jadi hukumannya datangnya dari kita, konsekuensi ini kesepakatan juga. Bisa dikatakan begitu Pak. Hukuman yang tadi karena ada suatu tindakan dari kita Pak. Konsekuensi tadi misalnya anak itu tahu, oh coret-coret ini tidak boleh. Konsekuensinya apa? Dihapus. Kalau telat konsekuensinya apa? Kita ya tadi memberi hukuman. Kalau konsekuensi dari telat, Apa misalnya Pak yang dibuat? Tapi tidak pernah Pak biasanya itu. Bapak misalnya, nah contoh kalau misalnya nih olahraga tidak bersepatu, apa nak konsekuensinya? Kaki luka, ya. Itu konsekuensi Pak. kalau ada sepatu panas. Iya, kita guru Pak. Kalau tak bersepatu, lari. Nah itu kita memberi hukuman. Ini kalau tak bersepatu, konsekuensinya apa? Kaki panas. Tadi dia berpikir dewek kayak, oh iya, kalau sepatu tak sepatu mah ini. Bisa membedakan Bapak kira-kira hubungan sama konsekuensi? Kalau akibat berarti kalau tadi bisa ada sepatu panas, akibat dari sepatu kan panas lagi. Berarti konsekuensi akibat. Bisa dong, konsekuensi. Konsekuensi itu akibat. Misalnya Pak Endra, Bayangkan dulu, biar dulu. Jatuh sepatu, konsekuensinya apa? Panas, kaki mana? Berarti akibat konsekuensi. Iya. Bisa dikatakan. Akibatnya kaki di mana? Mencatat 100 kalimat. Saya akan menambah. Ini akibat dari terlambat. kalau saya terlambat, saya tidak akan terlambat lagi karena sekolah. Nah dia tahu akibat dari terlambat tadi ngapain? Konsekuensinya itu lah. Kalau menghukum anak aku ini tidak baju olahraga, pusat. Itu Konsekuensi. iya, bisa. Jadi tahu gitu konsekuensinya. Bagaimana Bapak Ibu menarik? Nah, benar. Awal mula aku juga Bapak Ibu mikir apa maksud ini ya? Disuruh milih juga konsekuensi sama hukuman. Milih ini kok konsekuensi? Oh milih ini pasti di dalamnya lagi. Oh maksudnya seperti ini. Konsekuensi dan hukuman itu beda. Saya sering melakukan untuk saat-saat ini kepada anak-anak. Dulu, kalau anak-anak tidak membuat tugas, saya langsung hukum. Misalnya dia harus menyelesaikan sampai jam terakhir. Selesai tidak selesai, harus selesai. Itu Pak Nah, konsekuensi yang saya lakukan kedua, boleh dia itu tugasnya diselesaikan di rumah,
tapi dengan syarat berkali-kali lipat. Misal ada tugas satu tidak ngumpul minggu ini 2 kali lipat, ketemu lagi di saya jam selanjutnya tidak mengumpul lagi jadi 4 kali lipat, di minggu yang akan datang tidak mengumpul lagi jadi berkali-kali lipat. Biasanya saya langsung hukum saya suruh buat tugas, tapi mereka itu dituntutnya dipisahkan sampai mereka itu mengatakan dia pernah buat surat kepada saya seperti surat kalian lah ya, dan kata kamu, Bu, kalau bisa jangan lagi hukum saya atau diletakkan saya di depan kelas karena saya malu saat anak-anak itu ada yang ke WC, ada yang izin keluar melihat saya duduk sendirian di depan kelas. Saya merasa malu, merasa terkucilkan. Kenapa saya duduknya di bagian di luar kelas? Nah, saya pernah dapat surat itu, Pak. Nah, sekarang saya ganti. Anak-anak yang tidak membuat tugas, saya hukum berkali-kali lipat. Nah, efeknya itu ada, Pak. Minimal anak itu bisa buat tugas itu lebih dari 1 kali dan paham dengan tugas dan dengan hukuman yang saya buat tadi. Nah, saya terapkan itu sudah hampir 1 semester ini, insya Allah tidak ada kendala lagi masalah tugas. Itu, Pak. Ini ada cerita dari Ibu Iin, Bapak Ibu. Ada yang bisa menanggapi Bapak Ibu? Menanggapi cerita Ibu Iin, boleh Bapak Ibu berpendapat? Ayo Pak aja Bapak. Menanggapi kita baik, menanggapi. Sebenarnya aku ini masih ngambang gitu ya antara hukuman konsekuensi. Tapi dari penjelasan Pak Yulianti tadi ada hal yang saya tangkap bahwa memang secara kasat mata memang terlihat tak ada beda antara hukuman dan konsekuensi, namun ada makna yang tersirat di balik itu. Nah, gitu kan. Jadi dari contoh yang tadi sudah kita bahas sebelumnya dengan Pak CGP ya, Pak Yulianti, CGP angkatan 11, saya sedikit ada gambaran terkait dengan hukuman dan konsekuensi. Artinya seperti ini, hukuman dan konsekuensi ini, hukuman itu datangnya dari kita tanpa persetujuan dari sang pelanggar, anggaplah. Sementara konsekuensi, sependapat saya setelah diskusi, ya bisa akibat dari perbuatan yang mereka lakukan, dengan catatan tentu ada persetujuan dengan yang melanggar. Ini senada dengan yang tadi Pak Yulian dijelaskan di awal tentang kesepakatan kelas. Nah, jadi tatkala mereka melanggar, mereka tahu apa yang harus mereka lakukan. Seperti itu. Dengan Ibu Iin, saya pikir yang pertama masih berbentuk hukuman. Saya pikir, iya, karena sesuai dengan penjelasan Pak Yulianti tadi, ini datangnya murni dari kita. Kau tidak buat, Anda tidak buat, berarti Anda harus, ini yang harus Anda lakukan. Seperti itu. Iya. Konsekuensi, setelah mereka tahu jika mereka melanggar, ini yang harus mereka lakukan. Seperti itu. Jadi sangat relate dengan apa yang dijelaskan oleh Bapak CGP kita ya, CGP angkatan 11, Pak Yulianti. Terima kasih ilmunya Pak. Ini sangat memahamkan saya. Iya. Terima kasih tanggapan dari Pak Hendra, sangat bagus sekali. Bagaimana Bu Iin? Kalau menurut saya hukuman itu tidak ada efek jerah langsung. Tapi kalau konsekuensi itu, insya Allah ada efek jerahnya karena dia melakukan itu berkali-kali lipat tadi. Jadi dia mungkin capek lah atau tidak mau mengulangi lagi, merasa malu dan lain-lain. Tapi kalau hukuman sedikit efek jerahnya. Lupa, selesai, ulang lagi. Oke Pak.
Ini konsekuensi. Balik ke konsekuensi sama hukuman tadi Bapak Ibu. Kalau saya menanggapi cerita Bu In, yang pertama itu hukuman Bapak Ibu. Tadi kan ada 5 posisi kontrol. Yang pertama hukuman, pemantau apa tadi? Pemantau salah, teman, pemantau dan manajer. Yang bagus itu manajer Bapak Ibu. Kita sebagai manajer. Yang tadi itu menurut ke manajer sebagai segitiga restitusi. Kita sebagai manajer apa sih salah anak ini? Kembali ke filosofi Ki Hadi, berpihak pada murid. Jadi menjadikan kelas itu yang nyaman, aman terhadap murid. Anak zaman sekarang nih banyak yang ini Bapak Ibu, sedikit agak butuh perhatian dari kita. Biasanya seperti itu. Karena dekat dengan anak murid itu pasti, tapi ada waktunya gitu. Kemudian diharapkan untuk Bapak Ibu kita posisi kontrol tadi yang biasa ada hukuman, ada miskonsepsi juga Bapak Ibu. Hukuman, saya konsultasi juga, Bu, hukuman kan ada negatif positif nih. Dan tadi yang Mbak Iin bilang tadi ada negatif ada positifnya. Dan negatif pasti tidak bagus. Kalau positif bagaimana Bu? Bagaimana? Anak tadi lagi pengajian, jadinya tak ngaji, kita panggil sini nak, coba kau ngaji ke tempat sini, bagus tak Bapak Ibu? Kita panggil dia ke depan. Nah, itu positif apa negatif? Termasuk bagus tak? Karena tak bagus gue ya, karena kita malu ke, nah itu nih. Kita jangan anak, kita juga pasti merasa Bapak Ibu di situ. Kita tahu, malu ya anak ini. Oh mentalnya kayak mana ya? Kita Bapak Ibu, kita melakukan perubahan dalam dari diri kita dulu, baru kita terapkan dengan anak-anak. Untuk hari ini, terima kasih Bapak Ibu hasil pemaparan saya. Dari Bapak Ibu ada yang mau merefleksi dari hari ini? Pak silakan Bapak. Terima kasih kepada Pak Yuliandi selaku pemateri atau kita berbagi praktik tadi. Dalam hal ini refleksi yang saya dapatkan terutama yang menarik itu tentang segitiga tadi Pak. Karena tanpa kita sadari kita sebenarnya sudah pernah melakukan tersebut. Namun istilah segitiga tadi membawakan dampak dan bagi saya itu sangat menarik karena ada step by step. Dan di samping itu juga tadi dapat ilmu baru tentang konsekuensi dan hukuman. Itu bagi saya cukup menarik karena ternyata selama ini saya utamanya yang paling saya ingat hukuman ya hukuman. Ternyata ada hukuman yang politik yaitu konsekuensi. Demikian Pak Yuliandi, terima kasih. Semoga kita dapat bertemu lagi di acara ataupun pemaparan Pak Yuliandi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ini 2 detik satu. Ada lagi. Saya sebagai calon guru penggerak angkatan 11, saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya dalam ruangan ini. Menutup pemaparan pada hari ini, marilah bersama-sama kita mengucapkan alhamdulillah. Saya sebagai pembicara, saya ucapkan kalau ada salah, saya minta maaf pada Allah, saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dulu beranjak Bapak Ibu, nanti Pak isi dapat hadir.